Sekarang kita akan belajar tentang pembulatan desimal ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Bagaimana caranya? Yang pertama, jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka pembulatannya ditarik ke atas. Dan yang kedua, jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah, sesuai dengan garis bilangan yang ada pada gambar berikut ini. Oke, di halaman 12 di buku paket kalian, di sini dimisalkan bilangannya yaitu 5,3. Di sini ada garis bilangan, kita tentukan 5,3 itu ada di sini. Ya, maka 5,3 itu mendekati 5,0 atau 6,0. Kita lihat jarak ke 5,0 berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah, sedangkan untuk 5,3 ke 6 berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Ternyata 5,3 ini jaraknya lebih dekat ke 5,0. Jadi dapat ditulis 5,3 dapat dibulatkan ke 5,0. Atau dapat kalian ingat kembali catatan bahwa jika di belakang koma angkanya kurang dari 5, maka ditarik ke bawah, yaitu jadi 0. Jadi 5,3 menjadi atau dibulatkan menjadi 5,0 ya. Sip. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. 5,23 berarti ada di sini ya. 5,23 itu apakah dekat ke 5,20 atau 5 ke 5,30? Kita hitung ya berapa langkah ke 5,20. 1, 2, 3. Ternyata 3 langkah. Sedangkan kalau ke 5,30 berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 langkah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 5,23 itu dapat dibulatkan ke 5,20 karena lebih dekat ke 5,20. Oke, tadi kan 5,23 itu kita melihat garis bilangan. Sekarang kita tanpa melihat garis bilangan ya. Kita tulis 5,23 itu dapat dibulatkan menjadi berapa ya? Lihat, 5,23 di belakang koma ada 2 digit angka ya. Kita lihat angka yang terakhir yaitu angka 3. Angka 3 itu dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ternyata 3 itu kurang dari 5, maka kita tarik ke bawah menjadi 0. Jadi 5,23 dapat dibulatkan menjadi 5,20. Oke, bagaimana melakukan pembulatan desimal? Caranya yaitu dibulatkan ke bilangan yang terdekat. Ke bilangan terdekat. Selanjutnya bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat, yaitu jika angka di belakang per 100 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangan tersebut ditarik ke atas seperti contoh berikut ini.
Oke, selanjutnya untuk menjawab yang ini ya. Misalkan bilangan 2,456, coba bulatkan ke perseratusan. Perseratusannya yang mana? Yang duanya itu adalah ribuan atau dapat disingkat sebagai ri. Empatnya sebagai ratusan atau dapat disingkat sebagai ra. Limanya sebagai puluhan, dapat disingkat sebagai p. 6-nya sebagai satuan, dapat disingkat sebagai S ya. Perseratusan angka berapa? Angka 4 ya. Di penjelasan yang tadi bahwa jika perseratusan di belakang angka 100-nya, di belakang angka 100 berarti ada angka 5. Angka 5 itu dapat ditarik ke atas atau dapat ditarik ke bawah? Dapat ditarik ke atas ya. Jadi 2,456 dapat dibulatkan menjadi 2,5 ya. Oke anak-anak, selanjutnya Siti dan teman-teman akan melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah datanya. Di sini ada tabel nama tanaman, tinggi dalam sentimeter dapat disingkat jadi cm ya. Selanjutnya tinggi dalam meter dibagi menjadi 100 atau dapat disingkat menjadi m. Pembulatan ke persepuluhan terdekat ya. Di sini ada jambu dengan tinggi dalam meternya, sentimeternya yaitu 136 cm. Tinggi dalam meternya dibagi 100. Karena sentimeter mau dirubah ke meter, maka dibagi 100 ya. Kita hitung bareng-bareng. Di sini Bu Hena di sini akan dikuadrat ya. 136 dibagi 100. Oke. 136 bagi 100 dapat 1. 1 kali 100 100. 6 kurangi 0 6, 3 kurangi 0, 3, 1 kurangi 1, 0. 36 bagi 100 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pakai koma dan turunkan 0. Ya, jadi 360. Oke, 360 bagi 100 dapat 3. 3 kali 100 dapat 300. 0 kurangi 0, 0, 6 kurangi 0, 6, 3 kurangi 3, 0. 60 dibagi 100 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam lagi. Di sini harus ditambahkan lagi koma? Tidak usah. Ya, karena di depannya sudah ada koma. Kita turunkan lagi 0. Jadi 600. 600 dibagi 100 hasilnya 6. 6 kali 100 hasilnya 600. Kita kurangkan 600 kurangi 600, 0. Jadi 136 kita rubah ke dalam meter menjadi 1,36 ya. Oke, selanjutnya bulatkan ke 10 terdekat. Oke, 1,36 kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Lihat 1,36 di belakang koma ada 2 digit angka ya. Oke, kita lihat angka yang terakhir yaitu angka 6. Angka 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 6 itu adalah lebih dari 5, maka kita bulatkannya ke atas ya. Menjadi ditambah 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Jadi 1,4 ya. Oke, selanjutnya untuk mangga tinggi dalam sentimeternya yaitu 125. Sedangkan kita akan rubah ke sentimeter menjadi meter dengan cara dibagi 100. Kita kuadrat lagi ya, yaitu 125 dibagi 100. Berapa hasilnya? 125 bagi 100 hasilnya 1. 1 kali 100, 100. Oke, 5 kurangi 0, 5, 2, 0. 25 dibagi 100 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam lagi, berarti di sini koma. Karena minjem berarti turunin angka 0. Jadi 250. 250 dibagi 100 dapat 2. 2 kali 100, 200.
0, 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 2, 0. Oke, 50 bagi 100 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam lagi di sini. Berarti kalau pinjam lagi ditambahin lagi dong komanya. Tidak usah karena di depan sudah ada koma. Berarti kita turunkan angka 0. Ya. 500 bagi 100. 100 kali berapa yang hasilnya 500? Yaitu kali 5. 5 kali 100, 500. 500 bagi 500, 0. Ya, jadi hasilnya 125 dirubah ke meter menjadi 1,25. Oke, kita rubah lagi ke pembulatan ke persepuluhan terdekat ya. Lihat, di belakang koma ada berapa digit angka? 1, 2. Ada 2 digit angka. Oke, kita lihat digit angka yang terakhir yaitu angka 5. Angka 5 itu dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ternyata 5 itu dibulatkan ke atas. Berarti 5 itu plus 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Berarti 1,3 pembulatannya. Ya. Oke, selanjutnya untuk cocor bebek. Untuk cocor bebek tinggi dalam sentimeternya yaitu 33. Kita rubah ke dalam meter yaitu dibagi 100. Caranya bagaimana? Caranya dikotret, yaitu 33 dibagi 100. Bisa nggak sih 33 bagi 100? Tidak bisa. Kita pinjam. Jadi 0, karena kita meminjam maka turunkan angka 0 ke bawah. Jadi 330 dibagi 100 dapat 3. 3 kali 100 yaitu 300 ya. 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 0, 3. 3 kurangi 3, 0. 30 bagi 100 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam lagi. Ya, apakah pakai koma lagi? Tidak usah karena di depannya sudah ada koma. Oke, kita turunkan saja angka 0. Ya, jadi 300. 300 dibagi 100 hasilnya 3. 3 kali 100, 300. 300 kurangi 300, 0. Jadi hasilnya 0,33. Kita tulis ke meter di sini berarti 0,33. Oke, lihat di belakang koma ada berapa digit angka? Ada 1, 2. Ya, ada 2 digit angka. Oke, selanjutnya untuk yang ini ya, 0,33. Di sini di belakang koma ada 2 digit angka. Lihat angka yang terakhir yaitu angka 3. Angka 3 itu lebih besar atau lebih kecil dibanding 5? Ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ditariknya ke 0. Berarti 0, ini 0. Berarti 3-nya itu dianggap 0. Berarti 3, 3. Ya. Nah, untuk selanjutnya yang mawar dan melati, silahkan kalian kerjakan dulu di rumah ya. Oke, kalian sebelum ke pembulatan kalian rubah dulu dari sentimeter ke dalam meter, yaitu dibagi menjadi 100. Caranya seperti tadi Bu Hena ya. Lalu yang bawahnya juga sama kalian silahkan kerjakan. Yang bilangannya sama Bu Hena akan ditentukan, yaitu 5,56, 5,3 dan 5,21 ya, silahkan. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai penaksiran pecahan. Oke, di sini ada soal taksirlah nilai pecahan 3/8, lalu ada 1/10, lalu ada 15/16 ya. Kita taksir, sebelumnya kita bikin dulu garis bilangan ya. Oke, dimulai dengan angka 0. Di sini ada 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Lalu di sini ada 10/10 atau angka 1 ya, sama dengan 1. Kalau 5
per 10 itu sama dengan setengah ya. Oke, kita lihat 1/10. 1/10 itu dekat dengan angka 0, kita tulis 0 ya. 3/8 itu berarti ada di sini, berarti mendekati angka 0 ya. Kita tulis lagi mendekati angka 0. 15/16 itu berarti ada di sini ya. Maaf, di sini 15/16. Oke, berarti mendekati angka 1. Saya. Oke, selanjutnya yang nomor 1. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Oke, di sini ada 1/8 dan 8/8. Berarti di sini ada 2/8, di sini ada 3/8, di sini ada 4/8, di sini ada 5/8, di sini ada 6/8 dan 7/8. Perhatikan pecahan setengah. Pecahan setengah sama dengan berapa per 8? Berarti kalau 8/8 setengahnya itu berarti 4/8. Berarti setengahnya itu 4/8. Jadi pecahan 3/8 berarti yang ini ya, 3/8 berarti yang ini mendekati dengan apakah 1/8 atau 4/8? Mendekati 4/8 atau setengah dari 8/8 ya, bisa ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Jika pembilang terlalu jauh, kurangnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 1/10 dengan garis bilangan. Di sini garis bilangannya ada 0, 1/2 dan 1. Kita akan cari dulu ya, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 ya. Oke, kita cari yang 1/10. 1/10 itu mendekati angka berapa? Nah, mendekati angka 0. Jadi pecahan 1/10 mendekati angka 0. Sedangkan pecahan setengahnya itu berarti 1/2 sama dengan 5/10. Berarti di sini angka 5 ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu jika pembilang terlalu jauh lebihnya dari setengah penyebut, tunjukkanlah pecahan 14/10 dengan garis bilangan. Kayak di atasnya 14/10, sedangkan di bawah 14/16. Berarti kita rubah yang ini saja yang atas ya. Jadi 14/16 ya. Oke, di sini ada 0, 1/2 dan 1. 1 di sini sama dengan 16/16. Berarti setengahnya sama dengan 8/16 ya. Oke, jadi di sini 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 dan 16/16. Oke, di sini perhatikan pecahan setengah atau 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan, berarti tadi 1/2 itu 1/2 sama dengan 8/16. Berarti di sini 8/16. Jadi pecahan 14/16 mendekati 14/16 mendekati angka 1 atau 16/16. 1 atau 16/16. Oke, bisa? Sip. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bilangan persen. Persen dapat dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Contoh yaitu 70% atau sama dengan 70/100 ya, atau kebalikannya 70%.
Oke anak-anak, di sini ada garis bilangan persen. Ya, contoh, di sini ada 10%. 10% sama dengan 0,1. 0,1 sama dengan 1/10. Selanjutnya ada 20%. 20% itu sama dengan 0,2. 0,2 sama dengan 2/10. 2/10. Oke, selanjutnya Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan. Di sini ada selalu menyiram berarti ya, banyaknya yaitu 11%. Berapa hasil taksirannya? Oke, di sini kita lihat 11%. Berarti di sini kan 10%. 11% itu di sini. Oke, 11% itu dekatnya ke 0, ke 1, atau ke setengah. Ternyata 11% itu lebih dekat ke 0%. Oke, kita tulis berarti di sini 0 ya. Oke, lanjut ke sering. Sering di sini banyaknya sebanyak 37%. 37 berarti di sini 30, yang hijau 37 berarti letaknya di sini ya. 37%. Lebih dekat kemana? Ke 0, ke setengah, atau ke 1? Ternyata 37% lebih dekat ke setengah atau ke 0,5 ya. Kita tulis 0,5. Oke, selanjutnya kadang-kadang menepati urutan 23%. 23% berarti 20%. 23-nya berarti ada di sini ya. Oke, 23%. Oke, lebih dekat ke 0, ke setengah, atau ke 1? Kita hitung ya, berapa jaraknya kalau 23? Setengah, 1, 2. Kalau ke sini, setengah, 1, 2. Tapi setengahnya lebih dekat ke 0. Ya, oke, berarti di sini 0. Oke, lanjut ke jarang. Jarang itu banyaknya 29%. 29%, berarti 20 di sini, 29 berarti hampir dekat ke 30%, ke sini ya. Ini 20%, berarti mendekati ke 0, ke setengah, atau ke 1. Ternyata 20% ini lebih mendekati ke setengah ya. Kita tulis 0,5 atau setengah. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menaksir penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Amatilah 3 karung beras yang ada pada gambar. Ada karung A, 8 1/5 kg, 5 3/4 kg, 4 2/3 kg. Caranya bagaimana? Caranya kalian harus pecahan ini harus dijadikan kepada pecahan desimal. Caranya kalian bikin dulu masing-masing garis bilangan ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Di sini ada 1/5 ya. Oke, kita mulai dari angka 0 itu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 ini kita sama dengan 1 ya. Oke, kita lihat 1/5 ini masuknya mendekatinya kemana? Kita taksirnya apakah ke 5/5 atau ke 0? 1/5 ini berarti mendekati ke angka 0. Berarti 8 1/5 kita taksir menjadi 8 saja karena 1/5-nya mendekati 0 ya. Jadi tidak usah ditulis ya. Oke, selanjutnya untuk gambar yang kedua yaitu 5 3/4 kg. Cara menaksirnya yaitu dengan cara garis bilangan ya. Oke, dimulai dengan angka 0. Berarti di sini 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Untuk 4/4 ini sama dengan angka 1 ya. Oke, lihat 3/4 berarti 3/4 ada di sini ya. 3/4 itu lebih mendekati 0 atau ke angka 4/4? Ternyata 3/4 lebih mendekati angka 4/4 atau angka 1 ya. Oke, jadi kita dapat tulis tambah 1. Berarti 5 tambah 1 hasilnya 6
Berarti hasil taksirannya 6 kilogram ya. Oke, lanjut ke karung yang ketiga. Di sini ada 4, 2/3. Kita taksir dengan cara garis bilangan ya. Mulai dari angka 0. Selanjutnya 1/3, lalu 2/3, lalu 3/3. Oke, lihat di sini 3/3. 3/3 itu kita samakan dengan angka 1 ya. Karena 3/3 itu sama dengan angka 1 ya. 2/3 berarti 2/3 itu di sini. Lebih dekat ke 0 atau ke 3/3 atau ke angka 1? Lebih dekat ke 3/3 atau angka 1. Berarti ditambah 1. 4 tambah 1 hasilnya 5 ya. Jadi inilah hasil taksirannya untuk gambar yang kecil. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menaksir 3 karung ya. Nah, halaman 36 kalian kerjakan sendiri dulu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, anak-anak, kita lanjut ke halaman 37. Oke, di sini tahukah kamu bahwa untuk menaksir pecahan, kamu harus mengenal pecahan acuan. Cermati kembali pecahan acuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Gambarkan pecahan acuan tersebut pada kolom berikut ini. Oke, Bu Hena akan gambarkan untuk garis bilangan acuan ya, atau pecahan acuannya. Oke, di sini kita mulai dengan angka 0 dan kita akan diakhiri dengan 10/10. 10/10 itu sama dengan angka 1 ya, sama dengan angka 1. Oke, berarti 10/10-nya berarti garis tengahnya atau nilai tengahnya berapa? Yaitu 5/10. Oke, berarti di sininya 1/10, terus 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, dan 9/10. Dan terakhir adalah 10/10. Itu adalah pecahan acuan. Oke anak-anak, selanjutnya kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya perhatikan dulu contoh soal berikut ini. Oke, contohnya ada seorang petani berjalan 31/10 km dari rumahnya menuju sawahnya. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 24/5 km ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut harus berjalan. Nah, kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa menaksirkan jumlah 31/10 dan 24/5. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara dikotret ya. Oke, kita lakukan dulu penaksiran untuk yang 1/10 ya. Lihat, di sini Bu Hena sudah membuat garis bilangan ya untuk yang pertama, yaitu 31/10 ya. Dimulai dari angka 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 sampai 10/10. 10/10 ini sama dengan angka 1 ya. Oke, kita lihat 1/10 ini mendekati angka 0 atau mendekati angka 1? 1/10 berarti di sini ya. Berarti 1/10 itu mendekati angka 0. Jadi yang 1/10 itu kita tarik ke angka 0. Berarti 31/10 sama dengan kita taksir angka 3 saja, atau 3,0 boleh, atau angka 3 saja boleh. Oke, selanjutnya untuk 24/5 ya. 24/5 itu bagaimana Bu Hena cara menaksirnya? Sebelum menaksirnya kalian harus membuat dulu garis bilangan. Bu Hena sudah bikin garis bilangannya dimulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Ingat, 5/5 itu sama dengan angka 1 ya. Oke,
Oke, di sini 4/5. 4/5 di sini ya. Berarti mendekati angka 0 atau angka 5/5? Lebih dekat ke angka 5/5 atau angka 1. Berarti kita tarik menjadi angka 1. 4/5-nya kita tarik menjadi angka 1. Ya. Atau ditambah 1. Oke. 2 berarti 2 ditambah 1 hasilnya? Hasilnya adalah 3. Ya. Nah, anak-anak di sini sudah ada tabel. Tabelnya tabel jawaban ya. Tapi Bu Hena akan menerangkan ya. Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing pecahan. Lalu di sini ada tabel jumlah angka yang telah dibulatkan. Oke. Tadi jika 1/10 itu dekat dengan 0 ya, maka ditarik angka 0. Maka 31/10 dekat dengan 3 dan 0. Berarti tetap angka 3 ya. Selanjutnya jika 4/5 dekat dengan 1, maka 2/4/5 dekat dengan angka 3. Tadi 4/5 itu dekat dengan angka 1 kan? Nah, karena dekat dengan angka 1, maka 2 ditambahkan angka 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi, jumlah angka yang telah dibulatkan 3 ditambah 3. 3 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah 6. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Oke, Dayu tinggal 4/10 km dari sekolahnya. Udin tinggal 9/10 km dari sekolah. Kira-kira lebih jauh berapa kilometer dari tempat tinggal Dayu dibandingkan dengan Udin? Di sini sudah ada tabel ya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu ya. 6/4/10 itu dan 2/9/10 itu ya. Kita menggunakan garis bilangan. Bu Hena sudah ada garis bilangannya. Bu Hena sudah bikin garis bilangannya. Oke, di sini ada 6/4/10. 4/10 kita cari dulu lebih dekat kemana? Lihat, 4/10 itu berarti di sini ya. 4/10 itu lebih dekat ke 0, lebih dekat ke 5/10, atau lebih dekat ke 10/10, atau dekat ke 1. Ternyata 4/10 lebih dekat ke 5/10, atau 5/10 itu bisa ditulis sebagai setengah atau 0,5. Oke, jadi di sini kita tarik ke atas. Kenapa? Karena lebih mendekati 0,5. Jadi 0,5 ditambah 4/10-nya sudah jadi 0,5 ya. 6 tambah 0,5 berarti hasilnya 6,5 ya. Oke, lanjut ke 9/10. 9/10. Kita cari dulu di garis bilangan. 9/10 itu lebih dekat ke 0 atau 10/10. Oke, ingat kalau 10/10 itu sama dengan angka 1 ya. 9/10 berarti yang ini, berarti 9/10 itu lebih dekat ke angka 10/10 atau angka 1. Oke, kita rubah 9/10 itu sama dengan angka 1. Kita tambahkan 2 tambah 1. 2 tambah 1 berarti 3 ya. Jadi hasilnya 6 1/2 atau 6,5 dikurangi dengan angka 3 atau 3,0. Kita kurangi sama-sama ya. 5 kurangi 0 turun angka 5. 6 kurangi 3 hasilnya adalah 3. Berarti 3,5 hasilnya ya. Jadi Dayu tinggal kira-kira 3/1/2 atau 3,5 km lebih jauh daripada Udin dari sekolah. Itu jawabannya ya anak-anak. Oke, selanjutnya
Ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan kalian kerjakan dulu sebisa mungkin. Nanti hasilnya kita bahas bersama-sama di video Zoom yang akan diberikan alamat linknya. Oke? Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai pembulatan desimal, lalu penaksiran pecahan, lalu bilangan persen, dan yang terakhir menaksir penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.